sekarang masih hidup, masih sempat tobat, saya mau tobat sekarang. Kalau mau tobat sekarang, kalau mau amal sekarang, kalau mau istirahat di kuburan, kalau mau enak di surga. Itu kalau hidayah masuk dalam hati. Kalau hidayah tidak masuk, pokoknya mumpung masih di dunia ini, ayo secepat-cepatnya, sepuas-puasnya ambillah dunia ini. Tapi kalau sudah hidayah masuk, alah, mungkin malam hari nanti saya sudah di akhirat. Kalau saya tunda besok pagi, iya kalau masih hidup. Saya harus amal sekarang. Insyaallah malaikat. Nah, hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa beri hidayah selain Allah. Tapi Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim telah memberikan kepada kita usaha-usaha yang bila usaha itu kita buat, Allah akan kasih hidayah kepada kita. Di antaranya semalekan, di antaranya amalan-amalannya akan mendatangkan hidayah kepada hati kita, mendatangkan hidayah kepada hati umat. Yang pertama kali adalah dakwah iman. Ini sudah sunnatullah begitu. Kalau Allah SWT menghendaki mau kasih hidayah kepada manusia, maka Allah kirim dai, kirim ahli dakwah, yaitu para nabi, para rasul. Setelah tidak ada nabi, tidak ada rasul, ditutup dengan yang mulia baginda Muhammad SAW. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki hidayah untuk satu umat, maka Allah bangkitkan umat, bangkitkan para sahabat, bangkitkan para tabi'in, bangkitkan para ulama-ulama, para wali-wali Allah, bangkitkan wali songo, bangkitkan orang-orang yang Allah kehendaki, entah siapa, untuk meneruskan kerjanya para nabi. Dan itu sudah menjadi fakta sejarah. Kalau usaha dakwah mulai hidup, itu hidayah mulai Allah turunkan. Ini tertibnya begitu itu. Sunnatullah allati qad khalat min qabl wa lam tajid li sunnatillahi tabdila. Sekali-kali ini tidak berubah ini. Wa lam tajid li sunnatillahi tahwila. Ini sudah tertib Allah di muka bumi ini yang enggak akan berubah. Kalau dakwah mulai hidup, maka hidayah Allah datangkan. Kalau dakwah ini mati, kalau dakwah itu mati, nggak dikerjakan lagi, maka hidayah itu mulai merosot, dikit lama-lama hilang. Naudzubillah. Harus kita pahami semuanya kan. Jangan kita itu ngimpi di siang bolong. Saya nanti tak tidur, yang nyenyak, bangun tidur, orang-orang sudah dapat hidayah, anak-anak saya jadi soleh, wanita-wanita menutup aurat dengan sempurna, maka saya perlu tidur banyak. Kalau ceritanya ini, kalau ceritanya, kecuali tidurnya Ashabul Kahfi, bangun tidur orang kampungnya pada masuk Islam. Karena apa? Ini tidurnya adalah perjuangan. Ashabul Kahfi itu dakwah, ceritakan dalam surat Kahfi itu. Wa rabbatana ala qulubihim idh qamu. Maknanya itu mereka dikuatkan hatinya oleh Allah, kemudian mereka dakwah pada kaumnya. Setelah dakwah, kaumnya tidak mau nerima. Maka Ashabul Kahfi ini pemuda-pemuda masih umur belasan tahun, tinggalkan kampungnya, naik ke gunung, masuk gua, sambil membaca kitab yang mereka punya, Ar-Raqim, itu kitabnya Ashabul Kahfi. Setelah habis taklim, ngantuk, tidurnya 300 tahun lebih, pulang, tahu-tahu orang sudah masuk Islam semua.
Jadi kamu tidur, tapi kalau tidurnya itu tidur dalam perjuangan, itu insya Allah tidak sebidayah juga ya. Yang keluar 4 bulan, nanti setelah keluar 4 bulan kamu tidur malam dengan adab tidur, insya Allah tidak sebidayah juga ya. Kalau tidurnya tidur dalam perjuangan, belum ada ceritanya itu dalam Quran kok jadi asbab hidayah, enggak, belum ada cerita. Jadi semalakan Allah SWT hidupkan suasana dakwah di mana saja, itu sudah sunnatullah. Datangi hidayah setelah adanya dakwah. Allah berkuasa mendatangkan hidayah tanpa dakwah, Allah kuasa. Kayak Allah datangkan hidayah kepada para malaikat tanpa dakwah, Allah kuasa. Tapi untuk manusia itu tertibnya hidayah datang setelah ada dakwah. Dakwah itu bukan ceramah, bukan harus bayan yang panjang-panjang, bukan. Rasulullah itu jarang bayan panjang-panjang mulai. Tapi beliau ini setiap saat itu dakwah, di rumah dakwah, di pasar dakwah, dalam perjalanan dakwah, malam dakwah, siang dakwah, sampai sakaratul maut pun dalam dakwah. Dalam sakaratul maut beliau masih berteriak-teriak, jagalah sholat, jagalah sholat. Dalam sakaratul maut beliau masih membentuk jamaah untuk dikirimkan ke Romawi, ke negara Romawi. Negara Romawi itu sekarang itu loh semalakan bangsa Suriah, bangsanya Yordan, Palestina, yang sekarang jadi pusat-pusat Islam. Hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, di mana saja suasana dakwah dihidupkan, maka nanti hidayah akan datang. Dakwah dihidupkan di Amerika, nanti hidayah akan datang juga. Di sana di Inggris sana hidayah dihidupkan, hidayah telah banyak datang ke sana. Di mana tempat di sudah ada dakwah, dalam bahaya besar. Walaupun itu Makkah Al-Mukarramah, tidak ada tanah lebih suci melebihi Makkah Al-Mukarramah. Tidak ada penduduk yang lebih baik melebihi Makkah Al-Mukarramah, karena itu keturunan Nabi Ibrahim. Tapi setelah Nabi Ibrahim wafat, Nabi Ismail wafat, tidak ada dakwah lagi semuanya kan. Maka merosot sedikit sampai ada orang namanya Amr bin Luhai. Ini pedagang besar Mekah. Amr bin Luhai itu dagang ke Romawi, ke Rum. Sampai di sana dia melihat orang-orang Rum pada nyembah berhala. Maka dia akhirnya beli berhala di sana, dibawa ke Mekah. Ini TKI bawa budaya-budaya buruk. Orang kerja di luar negeri akhirnya pulang membawa budayanya orang kafir itu, kayak Amr bin Luhai itu. Terus ditaruh di Masjidil Haram, karena dia ini orang berpengaruh. Dia ngomong, ini kalau di luar negeri kayak gini disembah, nah kita ya, ikut-ikut ya. Nah, ikut-ikut. Nah, akhirnya orang-orang Mekah pada ikut. Lama akhirnya berhala tambah banyak di masjid, nggak ada lagi orang sholat. Jadi semalakan Allah Ta'ala ini cerita sampai yang mulia baginda Muhammad SAW diutus, itu Masjidil Haram itu isinya 360 berhala. Tempat yang paling suci untuk nyembah berhala, yang paling buruk di dunia ini. Nabi dakwah setelah kurang lebih 20 tahun hilang, berhala itu hilang semua. Maka sebenarnya inilah pentingnya dakwah. Kampung mana saja, tempat mana saja, kok tidak ada dakwah, itu nanti sudah bahaya besar.
keluarga siapa saja, walaupun keluarga wali-wali, kalau tidak ada dakwah itu nanti lama-lama merosot. Tapi kalau ada dakwah berubah, keluarga orang-orang kafir jadi wali-wali Allah. Anaknya Abu Jahal jadi wali, namanya Ikrimah bin Abi Jahal. Ayahnya didengkot kafir, hatinya keras. Yang dikatakan Nabi, Fir'aunnya umat ini Abu Jahal. Anaknya itu lembut, baru melihat Quran saja, belum baca sudah nangis. Ikrimah itu diciumi Quran ini kalam Tuhanku, ini kalam Tuhanku. Anaknya Abu Jahal jadi wali, teman-teman. Anak-anaknya Brawijaya dedengkot Hindu, setelah ada dakwahnya sudah nampel jadi kiai-kiai. Raden Patah jadi wali, anaknya Brawijaya. Ini fakta sejarah, teman-teman. Maka dakwah ini diperlukan oleh keluarga yang baik-baik untuk menjaga kebaikannya, dan diperlukan oleh keluarga yang buruk-buruk untuk menghilangkan keburukannya. Maknanya dakwah ini keperluan umat ini permanen, siapa saja, di mana saja perlu dakwah. Nggak ada istilah, wah kampung saya ini sudah kampung baik, sudah sholat semua, maka tidak perlu dakwah. Justru kamu kampung baik, maka kamu harus dakwah. Kalau tidak nanti kebaikan itu akan merosot kayak di Mekah dulu. Kampung saya ini kampung buruk, preman semua. Bagaimana dakwah? Nggak laku nanti. Justru kampung buruk preman itu harus hidupkan dakwah supaya premannya nanti jadi baik. Maka suasana dakwah itu perlu dihidupkan di mana saja kita berada. Insyaallah, kan? Bukan harus ceramah panjang-panjang, bayan panjang-panjang, dakwah itu yang pendek-pendek saja. Baginda Nabi pergi untuk menjenguk familinya yang sakit waktu di Mekah. Di situ ada Sayyidina Utsman, masih belum masuk Islam. Maka Sayyidina Utsman itu melihat Nabi, kelihatannya tertarik. Nah, yaitu orang kalau akan dikasih hidayah itu biasanya itu cenderung hatinya tertarik kepada orang-orang ahli hidayah. Sayyidina Utsman itu begitu, baru melihat Nabi itu, Nabi itu wajahnya bercahaya sekali. Melihat aja, maka Nabi diperhatikan. Kemudian Nabi ganti memandang kepada Utsman radhiyallahu taala. Nabi cuma mengatakan satu kalimat saja, la ilaha illallah. Enggak panjang-panjang. Langsung Sayyidina Utsman ngikuti Nabi. Saya masuk Islam. Nah. Jadi dakwah itu bukan mesti panjang-panjang. Kita ketemu orang, kita ini hamba Allah di bumi Allah, sangat berhajat pada Allah. Mati kita taat pada Allah, mari kita kerjakan sholat. Jadi dakwah. Kita naik mobil ini perjalanan menuju akhirat. Semua orang yang naik mobil akhirnya ke akhirat. Maka semua mobil itu jurusan akhirat sebetulnya. Kalau enggak hari ini ya besok, kalau enggak besok ya bulan depan, akhirnya mesti sampai akhirat. Maka kita naik mobil taat sama Allah, ingat sama Allah. Jadi dakwah itu mudah, tidak sulit. Dan dakwah itu mengajak orang kepada Allah, bukan mengajak orang kepada golongan siapa. Tidak, mengajak orang kepada Allah. Dan semua orang itu hajat kepada Allah, maka pantas saja dakwah itu disampaikan kepada siapa saja. Wong kabeh butuh ning Gusti Allah.
Seperti kita ini jual beras, ya, semua orang perlu beras. Beras itu kita tawarkan siapa saja pantas. Tapi kalau kita ini ke negeri Inggris sana, di mana orang nggak makan beras, makan roti, kita jual beras lucu. Oh, saya nggak perlu beras, saya perlu roti. Nah, dakwah itu mengajak kepada Allah. Semua orang perlu sama Allah. Orang Amerika, orang Cina, orang Belanda, orang melarat, orang miskin, orang kaya, orang sakit, orang sehat, semua perlu sama Allah. Maka kalau mengajak kepada Allah, jangan sungkan-sungkan. Semua orang perlu kok. Insyaallah makan. Jangan khawatir, nanti ini saya dakwah ini saya tawarkan, nanti dia nggak perlu sama Allah. Loh, nggak ada makhluk nggak perlu sama Allah. Semua perlu sama Allah. Maka sampaikan dakwah kepada siapa saja. Semua orang akan ke akhirat tanpa kecuali. Mau kalau kita bicara akhirat tuh merasa pantas gitu loh. Ya, kalau kita naik bis jurusan Jakarta, pantas nggak kalau kita ngomong nanti kamu di Jakarta turun di mana? Pantas nggak? Pantas apa enggak? Nanti kamu tinggal di mana di Jakarta? Pantas. Karena ini orang memang jurusan ke Jakarta semua. Kita tanya mengenai Jakarta ya pantas. Manusia semua mau ke akhirat semua. Maka bicara akhirat dengan semua orang itu jangan sungkan. Bicara akhirat isin. Bosan bicara dunia ora isin. Ya kuwi piye kuwi? Kleru niku. Kabeh wong jana bicara akhirat. Maka kabeh wong arep ning akhirat. Insyaallah mulai kan? Ini usaha pertama untuk menghidupkan agama, untuk menurunkan hidayah adalah membuat suasana dakwah. Kemudian usaha yang kedua supaya hidayah itu tambah banyak dalam hati kita, mengamalkan sunnah Nabi. Wattabi'u la'allakum tahtadun. Semua sunnah Nabi itu mendatangkan hidayah. Maka kita belajar bagaimana hidup kita hidup sunnah. Pakaiannya pakaian sunnah, ya. Makan cara sunnah, dan makanannya itu sendiri harus ikut sunnah. Jadi kita makan pakai bismillahirrahmanirrahim, makanannya makanan riba. Oh iya, adabnya pakai adab sunnah, tetapi makanannya makanan haram. Ya cocok itu sama dengan kita ini birak pakai adab sunnah, tapi biraknya di masjid. Oh, wong gendeng ya. Jadi makannya pakai adab sunnah, ya makanannya harus halal betul. Dagang jangan nipu orang, jangan ngurangi takar, jangan riba. Tidur cara sunnah, muamalah kita cara sunnah. Mata kita cara sunnah, jangan melihat perempuan yang bukan mahramnya. Tundukkan pandangan. Susah apa enggak? Susah apa enggak menundukkan pandangan? Allah tuh sudah kasih kita leher yang ada engselnya. Itu kalau ada wanita bukan mahram langsung mudah itu ditundukkan itu. Kecuali kalau lehernya dari besi itu ya repot. Allah kasih manusia semua mudah amalkan agama ini. Insyaallah mulai kan? Allah. Setiap amal sunnah mendatangkan hidayah. Setiap amal yang tidak ikut sunnah itu akan menggelapkan hati kita. Apa amal yang ikut sunnah akan menerangi hati kita. Hadi dimulakan Allah Ta'ala. Dan diantara cara untuk mendatangkan hidayah adalah dengan sholat.
Sholat ini penting mulaikan. Bagaimana kita belajar sholat yang sungguh-sungguh, mulai wudhunya yang tertib, kalau bisa itu semulaikan tempat wudhu itu jangan jadi satu dengan tempat WC. Nah, ini kalau tempatnya wudhu itu menyatu dengan tempat WC kan jadinya nggak bisa doa. Jadinya wudhu itu doa-doanya dibaca di tempat yang suci, menghadap kiblat, sehingga belum sholat dosa-dosa kita sudah bersih. Di negeri kita ini Masya Allah tempat-tempat wudhu itu tidak dijaga dengan benar ya. Maka kita perbaiki masjid-masjid kita, insya Allah kan. Hanya mulaikan Allah Ta'ala sholat dengan penuh kekhusyuan, merasa menghadap langsung kepada Allah, menghadap langsung tanpa penterjemah, menghadap kepada penguasa alam semesta ini. Maka harus kita tanamkan dalam hati, dengan sholat ini saya akan mendapatkan suatu hal yang besar. Dengan sholat ini akan selesai masalah saya, masalah dunia saya, masalah akhirat saya. Karena sholat ini menghadap pada penguasa dunia, penguasa akhirat saya. InsyaAllah malaikat. Waktu sholat itu kita doa hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kita semua, bukan saya, tunjukilah kita semua, ahli masjid ini semua, ahli kampung ini semua, orang Islam semua, seluruh manusia yang Kau kehendaki, seluruh jin yang Kau kehendaki. Ya Allah, berikan hidayah kepada kita semua. InsyaAllah malaikat. Jadi kita kalau sholat itu doa untuk umat. Nah, kalau kita doa untuk orang lain, maka para malaikat akan berdoa untuk kita. Maka kalau ihdinas siratal dirasakan betul, kita doakan seluruh manusia, seluruh jin, seluruh alam. Maka nanti sholat kita itu nilainya besar. Nilainya berbuat kebaikan kepada seluruh manusia, seluruh jin, seluruh alam. Karena kita doanya itu. Tapi kalau waktu sholat itu kita ini gelambiar, ihdinas siratal mustaqim, enggak karuan hatinya, enggak karuan ucapannya. Nah ini ya nilainya sedikit kurang kan. Maka orang itu sholatnya nilainya menurut fikirnya. Kalau yang dia pikirkan cuma diri sendiri, maka sholat dia, doanya itu untuk dirinya sendiri. Kalau yang dia pikirkan pesantrennya sendiri, maka ya yang didoakan itu santrinya sendiri. Kalau pikirnya umat, maka dia ini akan sholatnya doa untuk seluruh umat. Akhirnya pahalanya lebih besar. Maka rakaatani min alimin zahid khairun min ibadatil muta'abbidin ila akhir dar. 2 rakaat dari orang yang faham agama dan zuhud, tidak senang dunia, lebih baik daripada ibadahnya seluruh dunia sampai kiamat. Jadi meningkatkan sholat itu bukan hanya meningkatkan jumlah rakaatnya, tapi meningkatkan fikirnya, meningkatkan prihatinnya, sehingga sholat kita ini meningkat nilainya di sisi Allah. Dan hidayah yang kita minta dalam sholat itu bukan hidayah biasa. Siratal ladzina an'amta alaihim, hidayah yang Allah berikan kepada orang-orang yang telah beri nikmat oleh Allah. Orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, maksudnya para nabi. Jadi hidayah yang kita minta di dalam surat Fatihah itu hidayah yang Allah berikan kepada para nabi. Apakah ada nabi yang tidak dakwah? Enggak ada, semua nabi dakwah. Wa ma arsalna mir rusulin wala nabiyyin
Wa ma arsalna mir rasulin wala nabiyyin illa yatamanna alqa syaitanu fi umniyati. Ini ayat ini kata para ulama maknanya seluruh nabi, seluruh rasul dakwah semua. Maka kalau kita suratal ladzina an'amta 'alaihim itu pandang masa lalu, kehidupan para nabi, kehidupan Nabi Nuh yang dakwah siang dan malam. Inni da'autu qaumi lailau wa nahara. Nabi Nuh dakwah siang dan malam. Maka ya Allah, tolonglah aku, berikanlah hidayah kepada aku, berikanlah kekuatan kepada aku bisa dakwah siang dan malam seperti Nabi Nuh alaihissalam. Allah ceritakan Nabi Musa bagaimana beliau dakwah kepada Fir'aun, Qarun, Haman. Maka ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita bayangkan begitu, ya Allah, berikanlah kekuatan aku ini, hidayat kepada aku seperti hidayat yang Engkau berikan kepada Nabi Musa sehingga berani dakwah sama Fir'aun, Qarun, Haman. Karena ada orang itu dakwah itu kalau sama teman sendiri berani, nanti sama Pak RT itu sudah nggak berani. Kalau mau khususi kok melihat di empernya ada mobil sudah nggak berani. Wah, itu orang kaya, saya nggak berani. Nah. Tapi Nabi Musa itu dakwah sama pejabat Fir'aun namanya, sama orang kaya Qarun, berani aja semua kan. Ya, kita minta kepada Allah. Kalau persis seperti Nabi Musa ya nggak bisa. Umat ini bagaimanapun tingginya nggak akan bisa sampai ke derajatnya Nabi. Tapi ya tetesan-tetesan tak seberapa. Menurut yang dikehendaki oleh Allah, supaya Allah kasih kita hidayah seperti hidayah yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Begitu seterusnya, insyaallah malaikat. Ya kalau sholat itu begitu itu rasanya ihdinas siratal mustaqim sekali nggak cukup, itu diulang-ulang itu. Dalam sholat sunnah kita ulang-ulang. Berapa kali? Ya minimal 1000 kali. Kadang-kadang Nabi itu satu ayat diulang-ulang sampai semalam suntuk. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Diulang-ulang oleh Nabi sampai semalam suntuk. Nabi menangisi umatnya. Ya Allah bilang, Engkau siksa mereka, mereka itu adalah hamba-hambamu juga ya Allah. Bila Engkau ampuni mereka, Engkau adalah yang maha menang lagi maha bijaksana.